Mau bisnis tapi bingung mau jualan apa? Sini aku share 15 ide bisnis yang belum banyak saingan dan bisa dimulai dengan modal kecil. Let's go! Sebenarnya, kunci untuk cari ide bisnis yang belum banyak saingan adalah niche down. Maksudnya apa? Maksudnya, kamu lihat dari bisnis lain yang sudah berhasil, lalu kamu buat lebih spesifik. Misalnya, kamu lihat kalau bisnis catering itu berhasil. Lalu kamu spesifikin ke catering sehat atau catering anak-anak, pasti otomatis saingan kamu berkurang. Lalu kunci untuk punya bisnis yang bisa dimulai dengan modal kecil adalah coba bisnis jasa atau bisnis online. Nah, buat kamu nih, kaum yang males pikir, langsung aja kita masuk ke ide bisnis yang pertama, yaitu all shop thrift. Makin kesini, tren thrift shopping atau belanja barang second itu makin naik. Terutama untuk barang-barang produk fashion gitu ya. Nah, tapi kalau mau jualan barang second, jangan asal jual barang bekas. Tapi aku perhatikan yang berhasil adalah online shop yang jago dalam mengkurasi barang second tersebut gitu. Nah, misalnya kamu bisa mengumpulkan barang-barang yang langka atau limited edition atau yang kualitasnya itu masih menyerupai baru. Atau kamu juga bisa pakai strategi niche down atau barang-barang second yang kamu jual itu lebih spesifik dan terkurasi. Jadi, instead of kamu hanya jual baju second gitu contohnya, nah kamu bisa coba jualan baju anak-anak second atau baju ibu hamil second atau baju winter second biar kamu ada kelebihan dibanding yang lain. Next, ide bisnis yang kedua ini juga menarik, yaitu virtual events planner. Nah, sadar nggak sih, makin kesini banyak events itu yang bergeser menuju online atau hybrid setidaknya gitu. Nah, seperti online webinar, online course, online networking. Nah, kenapa? Kok bisa? Karena cost-nya rendah, praktis, dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Tapi memang acara online seperti ini, setupnya itu agak ribet ya. Dan buat orang awam gitu, atau yang belum pernah mengadakan online events, mungkin agak bingung gitu seperti cara untuk membuat cara pesan tiketnya, cara pemasarannya, atau mencari platform atau aplikasi yang bisa mengadakan online events tersebut. Apalagi banyak events offline zaman sekarang yang juga mengadakan versi online-nya atau hybrid secara berbarengan tapi tidak paham teknisnya. Nah, jadi kamu bisa menawarkan jasa untuk mengadakan atau hosting atau organize acara-acara tersebut untuk membantu pihak lain yang tidak paham teknisnya. Next, pasti kamu belum kepikir yaitu bisnis perlengkapan pets. Pasti kamu sadar, akhir-akhir ini kok tiba-tiba banyak banget teman atau kenalan yang tiba-tiba punya pets atau hewan peliharaan. Ya kucing, anjing, kelinci, ikan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya banyak orang yang memiliki hewan peliharaan, pasti butuh perlengkapannya bukan? Di sini kamu bisa mencari peluang bisnis dari perlengkapan yang lucu-lucu atau peralatan untuk hewan peliharaan. Contohnya, ada tas ransel yang bisa menggendong hewan peliharaan seperti anjing atau kucing, atau alat untuk angkat pup, atau baju lucu-lucu untuk hewan peliharaan, dan lain sebagainya gitu. Jadi buat kamu yang memang hobi hewan, nah ini bisa jadi peluang bisnis yang bisa kamu pertimbangkan. Sebelum aku lanjut, kalau kamu suka bisnis dan keuangan bisnis untuk pemula, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video berikutnya. Next, ide bisnis selanjutnya, dan ini masih berhubungan dengan pets, yaitu pet fotografi. Nah, kalau kamu hobi fotografi, kamu bisa pertimbangkan peluang bisnis fotografer untuk pets. Karena nggak semua fotografer itu memiliki kesabaran untuk menghadapi pets atau memiliki kesukaan terhadap hewan. Jadi kalau ini kamu memiliki nilai unggul yang bisa kamu tawarkan. Nah, kamu juga bisa memberikan nilai tambah dengan bantu pelayanan untuk konsultasi tema fotografi atau bantu posting pets-nya gitu. Atau kamu juga bisa menggabungkan dengan ide bisnis sewa kostum untuk hewan. Jadi kamu benar-benar memiliki nilai unggul atau mungkin bahkan kamu bisa bikin foto studio. Ngomong-ngomong soal fotografi, kalau kamu demen foto tapi nggak suka hewan, kamu bisa mempertimbangkan peluang bisnis foto produk katalog. Kalau bisnis-bisnis di luar sana banyak yang terjun ke sosmed dan mulai online, berarti mereka butuh foto dan video untuk dijadikan konten. Jadi, kalau kamu memiliki skill fotografi, kamu bisa mempertimbangkan peluang bisnis foto produk katalog. Karena nggak semua orang memiliki skill foto atau video yang bagus gitu.
Atau mungkin kalau kamu rasa foto produk kurang minat, kamu juga bisa mengadakan jasa foto on model kayak gitu untuk beberapa produk yang mungkin sesuai. Nah, ide bisnis selanjutnya adalah bisnis makanan praktis. Makin kesini orang tuh makin suka hal-hal yang praktis, dan juga culture zaman sekarang itu banyak orang yang udah terlalu sibuk kerja sampai nggak ada waktu untuk makan atau bahkan lupa gitu. Atau mereka tuh terlalu sibuk dan mereka nggak bisa masak kayak gitu. Nah, kalau kamu ada hobi masak atau ada passion di F&B, ini ada beberapa jenis-jenis bisnis makanan praktis yang bisa kamu coba. Pertama, itu catering. Mungkin bisa catering sehat, atau catering kantoran, atau catering anak-anak. Terus, frozen food yang cukup digoreng atau tinggal masuk microwave aja gitu. Atau bisa juga makanan-makanan yang setengah jadi gitu ya. Maksudnya, bahan dan bumbu-bumbunya itu sudah disediakan dan customer tinggal masak aja dengan beberapa langkah yang sangat simple. Karena ada beberapa customer gini, mereka tuh suka masak tapi nggak jago racik bumbu gitu. Jadi kayak mereka masih pengen punya rasa bangganya. Nah, itu bisa jadi salah satu peluang yang bisa kamu pertimbangkan. Nah, nggak cuma makanan praktis aja yang orang cari, tapi orang juga suka dengan makanan dan minuman yang sehat. Sejak pandemi kan banyak banget orang yang tiba-tiba jadi sadar dengan pentingnya jaga kesehatan kan. Nah, tapi mungkin kamu pikir, loh, makanan dan minuman kesehatan kan pesaingnya udah banyak gitu. Nah, tapi the good news is, industri F&B selalu ada kesempatan untuk kamu niche down atau spesifikin target market. Nah, di sini makanan dan minuman sehatnya itu sehat seperti apa? Kayak gitu. Apakah sehatnya itu rendah kalori untuk orang diet? Atau mungkin tanpa gula untuk orang diabetes? Atau mungkin kaya protein untuk orang nge-gym? Selain orang itu makin kesini makin peduli kesehatan, bisnis-bisnis juga didorong untuk peduli lingkungan. That's why ide bisnis selanjutnya adalah packaging ramah lingkungan. Kamu bisa jual ke bisnis lain atau brand lain karena semua bisnis zaman sekarang itu didorong untuk jauhi kantong plastik dan menggunakan packaging atau kantong yang ramah lingkungan. Nah, ini bisa jadi peluang bisnis buat kamu. Kamu bisa menawarkan packaging take away yang ramah lingkungan, kantong belanja, atau mungkin botol-botol skincare yang ramah lingkungan. Pokoknya kamu bebas berkreasi aja. Next, ide bisnis selanjutnya adalah bisnis online course. Kalau kamu memiliki skill atau keahlian tertentu, kamu bisa memonetize dengan cara membuka kelas online. Nah, ini enaknya adalah dia tuh capek banget, tapi capeknya itu di awal saat kamu lagi memproduksi video dan membuat materinya. Tapi setelah itu, tugas kamu akan lebih banyak ke marketing dan juga menghidupkan komunitasnya. Nah, and by the way, bisnis aku yang Lady Boss Project itu juga ada di bidang online course ini dan khususnya itu edukasi keuangan bisnis. Kalau kamu mau kepoin bisa cek link di description ya. Ide bisnis selanjutnya adalah specific travel planning. Nah, maksudnya apa? Nah, karena tour and travel kan udah banyak, jadi kamu bisa pakai strategi niche down lagi biar kamu bisa memiliki keunggulan. Jadi kamu bisa spesifik merencanakan travel atau tour yang lebih spesifik atau memiliki kebutuhan khusus. Contohnya, tour and travel backpacker, atau tour and travel kuliner, atau tour and travel budaya, atau tour and travel apalah gitu yang lebih spesifik dan memiliki tema yang spesifik gitu ya, biar orang-orang yang kesulitan mencari kebutuhan tersebut bisa memilih kamu instead of tour yang menerima segalanya. Next, kalau kamu demen sosmed, kamu bisa consider bisnis social media management. Nah, in case kamu nggak tahu, bisnis social media management atau agency itu berarti kamu kelola dan memanage akun sosial media untuk brand atau bisnis lain gitu. Nah, apalagi dengan era digital, banyak banget brand-brand atau bisnis yang membutuhkan jasa kelola sosmed biar mereka bisa beradaptasi ke era digital. Karena ya harus kita akui kalau nggak semua orang itu tech savvy. Bahkan banyak orang nih yang masih gaptek gitu. Dan that's why mereka butuh banget jasa untuk kelola sosmed. Jadi kamu bisa bantu bisnis lain untuk terjun juga ke era digital. Ide bisnis selanjutnya ini menurut aku seru banget ya, yaitu hobi dan craft workshop. Nah, makin kesini, makin banyak orang itu yang mencari aktivitas-aktivitas seru untuk dilakukan di weekend, atau bersama teman-teman, atau untuk relaxing, menghilangkan stres, atau sekedar ide pacaran yang lucu-lucu. Jadi, buat kamu yang memiliki skill atau keahlian dalam kerajinan tangan, kamu bisa buka bisnis workshop yang mengajak murid-murid untuk belajar cara buat
kerajinan tangan, atau sabun, lilin, lukisan, dan lain-lain, apalagi yang bisa mereka bawa pulang. Ide bisnis selanjutnya ini juga lagi naik daun, yaitu jasa virtual assistant. Nah, maksudnya apa? Jadi, kamu menawarkan jasa administrasi kepada bisnis atau business owner secara online. Simpelnya sih kamu jadi admin atau jadi personal assistant, tapi kerjanya full WFH. Kerjaannya ngapain? Biasanya sih ya bales dan kirim email, bikin laporan, urusin dokumen, pokoknya hal-hal administrasi gitu. Basically kamu jadi admin atau sekretaris dari bisnis atau business owner tersebut gitu. Nah, jadi ini win-win solution buat bisnisnya, jadi lebih hemat karena lebih murah virtual assistant daripada harus meng-hire sekretaris atau personal assistant yang full time. Dan buat kamu juga kamu bisa lebih cuan karena kamu bisa sekaligus menerima lebih dari satu klien, tergantung kapasitas kamu. Next, kalau kamu suka nulis, kamu juga bisa coba bisnis freelance content writing. Nah, bedanya apa dengan social media management yang tadi? Kalau bisnis social media management, kamu lebih fokus ke kelola sosmednya. Tapi kalau bisnis content writing, berarti kamu lebih fokus ke menulis isi kontennya. Ya seperti bikin skrip atau bikin kontennya kayak gitu. Dan kalau misalnya content writing, sebenarnya kamu nggak hanya terpaku pada konten sosial media aja. Kamu juga bisa kamu bisa nulis konten juga untuk website atau mungkin untuk iklan, untuk poster, untuk barang-barang marketing. Pokoknya bener-bener kamu ya menulis isi konten untuk berbagai macam barang-barang yang dibutuhkan oleh bisnis. Next, ide bisnis selanjutnya adalah bisnis sewa dress atau sewa kostum. Pernah nggak kamu rasa, kamu banyak acara nih, tapi kamu butuh pakaian yang lebih wow, tapi kamu rasa sayang untuk beli karena kamu tahu kamu hanya akan pakai sekali. Nah, di situ muncullah peluang bisnis sewa dress atau kostum. Nah, ini bisa untuk kostum cosplay atau kostum tradisional, untuk acara adat atau untuk acara-acara anak-anak sekolah gitu ya. Atau bisa juga gaun pesta untuk acara tunangan atau acara formal. Mungkin dari sekian banyak ide yang udah aku share, kamu udah menemukan nih mungkin 1 atau 2 yang menurut kamu menarik. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk take action dan mulai. And that's why kamu perlu nonton videoku yang ini karena udah aku share cara termudah untuk mulai bisnis dari nol dengan modal HP aja. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.